kembali lagi bersama channel MATLAB ya. Di sini kita lanjutkan tentang penerapan turunan suatu fungsi ya. Pada video sebelumnya sudah kita bahas penerapan turunan pada persamaan garis singgung. Nah, sekarang kita lanjutkan pada fungsi naik, fungsi turun, dan stasioner ya. Ya, jadi misalkan ada suatu fungsi, gambarnya seperti ini. Di sini ada fx, fungsi fx ya. Nah, coba perhatikan fungsi ini dari sini ke sini itu ada beberapa jenis, yaitu yang pertama dari A ke B, dari A ke B, A sampai B ya. Ini dinamakan fungsi turun. Kenapa kok dinamakan fungsi turun? Ya, karena dari kiri ke kanan itu dia posisinya turun ya, makanya dinamakan fungsi turun. Nah, terus dari B sampai C itu dinamakan dengan fungsi naik ya. Jadi ada fungsi turun, fungsi naik. Kenapa naik? Ya karena naik. Betul. Dari C ke sana apa? Fungsi naik juga. Nah, dari sebelum apa? Ini juga fungsi naik. Melihatnya dari kiri ke kanan ya. Itu fungsi naik, fungsi turun. Nah, terus stasioner itu apa? Stasioner itu adalah tidak naik, tidak turun. Kalau tidak naik, tidak turun berarti dia datar. Nah, stasioner itu contohnya di mana? Ada di A, tepat di A. Nah, habis naik terus di sini otomatis dia kan berhenti. Berhenti itu tidak naik, tidak turun. Nah, baru turun ya. Terus sampai di B, ini juga dia posisi berhenti lagi, maka di B juga stasioner, baru naik lagi. Nah, C di sini dia juga stasioner. Kenapa? Naik, datar, terus naik lagi ya. Walaupun naik lagi tapi di sini ada berhenti sesaat, maka dia disebut stasioner. Jadi turun itu adalah turun, naik. Stasioner tidak naik, tidak turun, atau pada saat dia berhenti. Nah, hubungannya dengan turunan apa? Ya, ketika fungsi turun maka dia grafiknya turun gini, garis singgungnya otomatis gini ya. Nah, kalau ada garis kemiringannya begini ya, kemiringannya ke sini, itu maka gradiennya negatif. Maka fungsi turun itu adalah gradien negatif. Gradien itu apa? Gradien itu adalah turunan pertama. Maka fungsi dikatakan turun itu adalah ketika turunannya kurang dari ya. Terus fungsi naik berarti di sini ya misalnya. Nah, garis singgungnya kan ini posisinya, misal di sini. Nah, otomatis miringnya ke sana. Kalau garis miringnya ke sana berarti gradiennya positif. Kalau gradien positif berarti turunan pertamanya lebih dari 0. Nah, stasioner tidak naik, tidak turun. Di mana tadi? Di A. Garis singgungnya gimana? Datar. Di B gimana? Datar juga. Di C gimana? Datar juga. Nah, kalau posisi datar berarti gradiennya bagaimana? Gradien sama dengan 0, berarti f aksen x sama dengan 0 ya. Ya, fungsi stasioner sendiri atau titik stasioner itu ada 3 jenis titik, yaitu seperti yang ini. Yang pertama berarti dari naik terus turun, dari naik terus turun, itu namanya adalah titik balik maksimum. Titik balik maksimum yaitu habis naik baru turun. Terus yang kedua adalah contohnya titik B. Titik B berarti dari turun terus naik, berarti namanya titik balik
minimum, yaitu titik B contohnya ya. Terus yang ketiga adalah titik C. Nah, titik C naik terus naik lagi, naik terus naik lagi, atau bisa juga turun terus turun lagi. Nah, ini namanya adalah titik belok. Nah, ada titik balik maksimum, titik balik minimum, dan titik belok. Ya, untuk mengeceknya kita bisa pakai cek gradien sebelumnya dan sesudahnya, atau dicek menggunakan turunan kedua. Ya, oke. Untuk contohnya, contoh yang pertama, tentukan titik stasioner dari fungsi fx sama dengan sepertiga x pangkat 3 min setengah x kuadrat plus 10. Ya, stasioner. Ya, stasioner berarti tadi adalah turunannya sama dengan 0, berarti f aksen x sama dengan 0. Nah, turunan dari ini berarti berapa? Pindah depan berarti 3 kali sepertiga x pangkat 2 dikurangi 2 kali setengah x tambah 10, berarti hilangnya sama dengan 0. Berarti jadinya x kuadrat min x sama dengan 0. Terus faktorkan, ada x-nya gimana? X dalam kurung x min 1 sama dengan 0. Berarti di sini x sama dengan 0 dan x sama dengan 1 ya. Dari sini 0, dari sini 1. Nah, terus titik, yang namanya titik itu berarti x, y ya. Kita udah dapat x-nya, berarti kita tinggal cari y-nya. Ya, kita masukkan aja yang pertama. Untuk x sama dengan 0 berarti y sama dengan sepertiga dikali 0 pangkat 3 min setengah kali 0 pangkat 2 plus 10 sama dengan 0. 0 berarti 10. Berarti titik yang pertama adalah 0,10. Terus titik yang kedua x sama dengan 1, berarti y-nya sama dengan sepertiga kali 1 pangkat 3 min setengah kali 1 plus 10 sama dengan, berarti sepertiga kurangi setengah ditambah 10, samakan menyebutnya berapa? 6. Berarti jadinya 6 bagi 3, 2 kurangi 3 ditambah 60, berarti sama dengan 59 per 6. Berarti titiknya adalah 1,59 per 6 ya. Nah, berarti titik stasionernya adalah 0,10 dan 1,59 per 6. Ini kalau titik. Kalau nilai yang ditanyakan nilai stasioner itu berarti cukup y-nya aja ya. Berarti kalau nilai itu cukup y. Misalnya tentukan nilai stasioner, berarti jawabannya adalah 10 dan 59 per 6. Ya, itu contoh yang pertama. Ya, yang kedua, kapan fungsi fx sama dengan 3x kuadrat min 4 naik atau fungsi naik? Ya, tadi naik itu adalah turunannya lebih dari 0. Berarti turunan dari ini berapa? Nah, ya, 4x ya, misal 3x kuadrat min 4x, turunannya lebih dari 0. Berarti turunan dari ini 6x min 4 lebih dari 0. Berarti 6x lebih dari 4x lebih dari 4 per 6, atau x lebih dari 2 per 3 ya. Jadi fungsi
fx sama dengan 3x kuadrat min 4x naik, yaitu pada saat x-nya lebih dari 2/3. Ya, bisa ya? Ya, contoh lagi. Kapan fungsi gx sama dengan x pangkat 3 min 3x kuadrat plus 3x min 2 turun? Nah, turun gimana tadi? Turun berarti turunannya kurang dari 0 kurang dari 0 berarti turunannya berapa ini? 3x kuadrat min 6x plus 3 kurang dari 0. Terus gimana kalau gini? Ya, pertidaksamaan kuadrat ya, diingat ya. Difaktorkan atau kita bagi dulu dengan 3, jadinya berapa? X kuadrat min 2x plus 1 kurang dari 0, kita faktorkan. Nah, berarti x min 1, sini juga x min 1 ya, berarti x sama dengan 1, x sama dengan 1. Nah, terus 1 berarti x kurang dari 1 dong. Enggak, ingat pertidaksamaan kuadrat harus pakai garis bilangan. Ini bolong 1, kita cek di sini. Cek di sini berarti misal kita ambil min 2. Min 2 masukkan ke sini. Min 2 kuadrat min 2 kali min 2 plus 1 berarti berapa? Min 2 kuadrat 4 plus 4 plus 1 berarti sama dengan 9, berarti positif. Di sini masukkan 2 misal, berarti 2 kuadrat kurangi 2 kali 2 plus 1 berarti 4 min 4 plus 1, sini juga positif. Padahal kalau kurang dari kita cari yang negatif. Berarti kapan dia turun? Turun ketika negatif. Negatif di mana? Enggak ada, berarti tidak pernah turun ya, atau tidak turun. Kalau misalnya yang ditanyakan kapan dia naik, otomatis dicari yang positif, yaitu ketika kurang dari 1 sama lebih dari 1, berarti x kurang dari 1 atau x lebih dari 1, atau bisa ditulis juga x tidak sama dengan 1 ya. Yang ini boleh, ini juga boleh. Ya, itu kalau yang ditanyakan adalah naik, karena kalau naik adalah lebih dari. Ya, tadi di depan ada jenis-jenis stasioner apa aja tadi ya? Titik balik maksimum, titik balik minimum, dan titik belok. Ya, titik balik maksimum, cara menentukan jenisnya itu adalah ketika sebelumnya naik, itu bisa kita tentukan dengan 2 cara, yaitu yang pertama pakai tabel, yang kedua pakai turunan kedua ya. Kalau pakai tabel berarti kita harus buat tabelnya sebelum, sesudah, dan saat stasioner dan sesudah. Kalau sebelum otomatis gradiennya naik, terus berarti ini positif ya. Terus habis itu datar, ini titiknya berarti 0, yang ini negatif. Nah, terus kalau yang minimum berarti ini positif, 0, negatif. Kalau yang minimum berarti turun, berarti negatif, 0, terus datar, terus naik, berarti dia positif. Negatif, positif. Terus kalau titik belok
belok. Titik belok kan tadi kan bisa naik, datar, naik, atau turun, datar, turun. Berarti bisa positif, 0 positif, bisa juga negatif, 0 negatif ya. Atau pakai turunan kedua. Turunan kedua titik balik maksimum itu adalah ketika turunan keduanya nya itu adalah kurang dari 0. Terus titik balik minimumnya adalah ketika turunan keduanya lebih dari 0. Kapan titik belok? Titik belok adalah ketika turunan keduanya sama dengan 0 dan turunan ketiganya tidak sama dengan 0, maka dia disebut dengan titik belok. Tapi kalau turunan ketiganya 0 gimana? Berarti dia bukan titik belok. Ya, oke, contohnya. Ya, contohnya yang pertama, tentukan titik stasioner dan jenisnya dari fx sama dengan x pangkat 3 min 3x plus 3. Ya, yang pertama titik stasioner jelas kita tentukan dulu titiknya, yaitu tadi apa? Stasioner berarti turunan pertamanya itu sama dengan 0, berarti 3x min 3 sama dengan 0 ya, turunan bisa ya. Nah, 3x min 3 sama dengan 0, berarti kita cari x-nya gimana? 3x kuadrat min 3. Ya, kita bagi 3, berarti jadinya x kuadrat min 1 sama dengan 0. Kita faktorkan, berarti x plus 1, x min 1, berarti x sama dengan 1, x sama dengan negatif x sama dengan negatif 1. Yang ini berarti x sama dengan positif 1 ya. Setelah ketemu x-nya, kita cari y-nya. X sama dengan negatif 1, berarti y-nya masukkan ke sana. Y sama dengan x pangkat 3 min 3x plus 3, berarti sama dengan min 1 pangkat 3 min 3 kali min 1 plus 3, berarti sama dengan min 1 plus 3 plus 3 sama dengan berarti 5. Berarti titik yang pertama adalah min 1,5. Terus titik yang kedua adalah x sama dengan sini aja, x sama dengan negatif 1 negatif 1 positif 1, berarti y nya sama dengan x pangkat 3 min 3x plus 3, berarti sama dengan 1 pangkat 3 min 3 kali 1 plus 3, berarti sama dengan 1 kurangi 3 tambah 3, berarti 1, berarti 1,1. Ya, kemudian kita cari jenisnya. Cari jenisnya kita ada dua cara, tabel dan turunan kedua ya. Kita pakai cara pertama dulu ya, dengan tabel. Ya, cari jenisnya yang pertama dengan cara tabel. Jadi titik yang pertama adalah min 1,5. Min 1,5 berarti kita buat tabelnya. Nah, gini ya. Di sini tengah min 1. Nah, sebelumnya berarti bisa kita ambil min 2. Setelahnya bisa kita ambil setelah min 1 berarti 0 aja. Nah, kalau min 1 berarti sini fx-nya ini x ya. X dan fx. Ya, kita coba masukkan ke ini turunan pertama. Gradien itu kan turunan pertama. Berarti sama dengan berapa? Jadi 3x kuadrat min 3. Kita masukkan aja. Kalau min 1 karena stasioner itu berarti pasti 0. Kalau min 2 berarti 3 kali min 2 kuadrat min 3, berarti 4 kali 3 12 min 3 berarti 9 berarti positif. Nggak usah angkanya, positifnya aja yang kita butuhkan.
Kalau 0 kita masukkan 0 kurangi 3 berarti negatif ya. Kalau positif berarti naik, 0 datar, negatif turun. Gambarnya naik datar turun, berarti dia adalah apa? Naik datar turun. Berarti titik balik maksimumnya. Jadi min 1,5 adalah titik balik maksimum. Terus yang kedua adalah 1,1 X-nya 1, sama kita buat tabelnya ya. X Fx atau Y ya. Tengahnya jelas 1, X-nya 1. Nah, sebelum 1 berarti berapa? 0. Setelah 1 ya 2. Kalau 5 boleh nggak? Boleh ya. Nah, kita masukkan kalau 1 stasioner pasti 0. 0 tadi sudah ketemu negatif 2 kita masukkan 3 kali 2 kuadrat min 3, 12 min 3 9, dari sini 9 atau positif, berarti negatif turun, 0 datar, positif naik, turun datar naik, berarti dia adalah 1,1 adalah titik balik minimum ya. Ya, itu tadi contohnya. Terus kalau menggunakan uji turunan kedua bagaimana? Kalau menggunakan uji turunan kedua sama ya. Tadi kan udah ketemu gradiennya, turunan pertamanya itu adalah 3x kuadrat min 3, maka turunan keduanya itu sama dengan berapa? Turunkan lagi, berarti 6x. Nah, kita uji coba aja. Untuk titik yang pertama berapa tadi? Min 1,5. Min 1,5 berarti kita masukkan ke turunan kedua dengan 6x, berarti min 1, 6 kali min 1 berarti sama dengan berapa? Min 6. Min 6 berarti kurang dari 0 karena negatif. Kalau kurang dari 0 maka apa tadi? Kurang dari 0 titik balik maksimum. Berarti min 1,5 adalah titik balik maksimum ya. Terus yang kedua sama 1,1, kita masukkan aja ke turunan keduanya. 1 sama dengan 6 kali 1 sama dengan 6. 6 itu lebih dari 0, positif ya. Berarti 1,1 adalah titik balik minimum ya. Hasilnya sama ya, mau pakai tabel ataupun pakai turunan kedua ya. Oke, itu aja untuk stasioner latihannya, nanti kalian cari sendiri ya. Oke, selamat berjumpa, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.